Natal itu merupakan adalah bukti cinta kasih dari Tuhan Allah kita kepada kita manusia. Bukti bahwa Dia tidak mau menyerah atas kita. Kita lihat di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita merayakan pemulihan kembali antara hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja. Bukan hanya pemulihan hubungan yang rusak, tetapi membawa kita kembali kepada Allah dan mengangkat kita kembali menjadi anak-Nya. Karena teman-teman semua, Bapak Ibu, dari semula Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk menjadi pengerja-pengerjanya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk minta supaya disembah sama manusia. Firman Tuhan katakan, bahkan Dia bisa membuat batu-batu itu menyembah Dia. Jadi Dia membuat manusia, menciptakan manusia untuk apa? Untuk suatu hubungan. Suatu hubungan intim antara bapa dengan anak. Keluarga. Yang Dia inginkan adalah keluarga. Karena itu kita pikir dulu, oh Yesus yang membuat menjadikan kita, mengangkat kita, hubungan kita menjadi anak. Tapi ternyata kita Lukas mencatat, Lukas 3 ayat 38, kalau bisa bantu slide-nya. Itu dari semula Tuhan menciptakan Adam. Dia udah sebut Adam anak Allah. Jadi bukan Adam penjaga taman Eden, Adam pengurus semuanya, enggak. Adam anak Allah. Jadi dari semula desain kita ini adalah untuk menjadi anak. Sehingga Dia menciptakan alam semesta ini bukan karena Dia mau menciptakan alam semesta, tapi Dia menciptakan alam semesta untuk anak-Nya. Seperti kita. Kalau di sini Bapak Ibu yang sudah punya anak misalnya, pada saat kita mau menantikan anak-anak kita lahir, yang kita lakukan apa? Kita persiapkan kan? Mungkin baju babynya, popoknya, dot susunya, kamar bayinya, seluruh perlengkapan untuk bayi itu bisa hidup dan nyaman. Demikian Tuhan menciptakan semesta ciptaannya supaya untuk Adam, anak Allah, untuk kita, anak Allah. Karena itu ada perbedaan. Pada saat Dia menciptakan alam semesta, Dia cuma berkata, jadilah terang, jadilah binatang, langsung jadi. Tapi untuk manusia, Dia beda sendiri. Dia mengotori tangannya, Dia membungkuk, mengotori tangannya, mengambil debu tanah lumpur itu. Dan Dia bentuk dengan penuh kecermatan dan kasih sayang. Dia bentuk matanya, hidungnya, seluruh rupanya yang dibilang serupa dengan segambar dengan Allah. Dan lalu Dia menghembuskan nafasnya, bagian dari dirinya diberikan kepada manusia. Karena Dia menciptakan anak yang Dia kasihi. Sehingga respon pertama kali Adam dalam kehidupan pada saat dia membuka mata, pertama kali yang dilihat pasti adalah wajah bapaknya. Yang dia dengar pertama kali suara-suara bapaknya. Dan dia rasakan sentuhan pertama kali. Dan emosi yang terlahir dari itu adalah dari papanya, dari Tuhan itu sendiri. Demikian pula Hawa. Walaupun Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, tapi mengalami proses yang sama. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membawa Hawa kepada Adam. So jadi pertama kali yang dia lihat pun papanya, bapaknya di surga. Jadi Bapak itu benar-benar mau menciptakan suatu keluarga, hubungan anak, keintiman. Tetapi yang akhirnya semua itu dirusakkan oleh pilihan yang salah, yang menyebabkan terpisah dan jadi masuk dalam dosa. Tapi syukur karena Yesus, karena kasih-Nya, karena Allah yang tidak pernah menyerah itu, kita dikembalikan kembali, dipulihkan kembali kepada hubungan kita yang seharusnya. Kita lihat Galatia 4 ayat 4-7. Bisa bantu slide-nya? Sudah ada? Oh, nggak ada slide?
Bacain aja ya. Allah mengutus anaknya supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu kalau kita lihat lagi 2-3 saksi ya. Roma 8 ayat 15. Karena kita semua telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. So jadi kita dikembalikan ke posisi kita menjadi anak Allah oleh karena kelahiran Yesus ini, karena kelahirannya, karena ketaatannya untuk mati di kayu salib dan bangkit. Pemulihan itu terjadi. Karena ini semua, kita ini mempunyai sekarang jalan baru, pintu yang terbuka untuk kembali bisa menghadap kepada Bapa. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan apa? Sebab itu marilah kita menghampiri tata kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, supaya kita dapat mendapat pertolongan pada waktunya. Terkadang kita berpikir, oh, kita ada Yesus yang telah memperdamaikan. Karena itu kita berdoa kepada Yesus, meminta pertolongan, dan biar Yesus yang berkata-kata kepada Bapa, dan kita mendapat pertolongan. Kenyataannya nggak begitu. Karena kita ini adalah anak, dan posisi kita ini adalah keluarga, dan kita telah dikembalikan ke posisi kita sebagai keluarga, sehingga sekarang kita mempunyai jalan, pintu terbuka untuk langsung bisa menghampiri Bapa kita yang di surga. Kita boleh datang kepada Dia, kita boleh bercerita kepada Dia dalam segala problem kehidupan kita. Karena apa? Karena kehidupan kita di bumi ini, kita nggak akan pernah lepas dari namanya masalah. Betul nggak? Iya kan? Selama kita hidup, masalah itu selalu ada. Firman Tuhan katakan pada saat kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, seperti orang bijaksana, lalu turunlah hujan dan banjir. Pada saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya seperti orang bodoh, lalu turunlah hujan dan banjir. Orang bijaksana yang melakukan firman Tuhan, yang tidak bijaksana yang melakukan firman Tuhan, tetap ada hujan dan ada banjir dalam kehidupannya. Ada masalah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita menyeberang ke seberang. Yesus loh, dalam rencana Dia. Ada apa di situ? Ada badai. Yunus lari dari hadapan Tuhan, ketemu badai. Jadi dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya masalah, dan kita bersyukur oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Karena Natal ini mewakili, itu memungkinkan bahwa kita boleh masuk kepada Bapa untuk meminta pertolongan, menyatakan isi hati kita, tepat pada waktunya mendapat pertolongan. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan ada beberapa sikap pada saat kita menghampiri Tuhan. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi di sini ada 4 golongan tipe orang dalam datang kepada Tuhan, yaitu 1 sebagai orang asing, 2 sebagai pendatang, 3 sebagai apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan terakhir sebagai anggota keluarga Allah. Apa bedanya? Kita bisa datang, firman Tuhan bilang katakan kita datang. Tapi kalau kita datang sebagai orang asing, kita tidak akan mendapat pertolongan. Karena orang asing itu adalah orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Asing dia, terpisah dari Tuhan, tidak terikut dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dia asing, dia masih jauh di sana. Mungkin dalam hatinya dia punya kerinduan untuk dia bisa mendekat, bisa menjadi bagian, tapi dia belum menjadi bagian. Dia masih orang asing di jauh di sana. Lalu ada lagi kita mendekat kepada Tuhan dengan cara sebagai pendatang. Pendatang itu adalah apa? Tamu. Ya, tamu. Sudah lebih dekat. Sekarang sudah dekat dalam kawanan keluarga Allah, tapi hanya sebagai tamu. Kita
tahu sendiri ya kalau tamu kan ketok-ketok pintu gitu ya, dibukain ya gitu ya. Dan tamu itu tidak merasa bahwa dia itu merupakan bagian. Dia hanya bertamu, berkunjung. Dia tidak mempunyai kepastian bahwa dia itu adalah bagian di dalam kawanan kerajaan Allah. Karena itu mereka mengandalkan, para tamu mengandalkan. Kadang-kadang kalau kita bertamu kita bawa apa? Bingkisan ya, buat tangan bingkisan gitu ya. Nah, berapa banyak daripada kita yang kita merasa kita tidak layak datang menghampiri dia. Kita merasa seperti tamu. Kita harus merasa kita nyanyi dulu, nyembah dia supaya dia senang, kita dibukain pintu. Kita lakukan ini, kita lakukan itu untuk menyenangkan dia supaya kita diterima. Padahal kita anak. Gak ada satupun apapun yang kita lakukan yang membuat Tuhan mengasihi kita lebih. Karena kita udah dikasihi dengan sempurna. Kita udah diterima apa adanya, bahkan waktu kita masih dalam dosa pun dia udah terima kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih karunia-Nya dan pilihan-Nya yang telah memilih kita, mengasihi kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan sebagai tamu, kita merasa kita perlu melakukan sesuatu dulu untuk mendapat persetujuannya, untuk mendapatkan kasih-Nya, untuk bisa diterima. Lalu ada lagi tadi dibilangkan, jangan seperti pendatang, jangan seperti orang asing, tapi datang kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai orang kawan keluarga dari orang-orang kudus. Apa nih kawan keluarga dari orang-orang kudus? Ini sekarang sudah teman. Kalau tadi tamu, sekarang teman. Kalau teman gimana? Teman datang sudah lebih leluasa ya. Kalau teman datang ke rumah gitu kan ya, dia lebih leluasa. Dia sudah merasa dia menjadi bagian, menjadi kumpulan di dalamnya. Ya enggak? Jadi kalau misalnya ada kumpulan dari keluarga Allah, dia termasuk bagian di situ, dia mendapat janji bahwa dia bagian dari keluarga Allah. Tapi hubungannya masih jauh. Ini adalah orang-orang, sekumpulan orang yang datang mendekat kepada Tuhan, menghampiri Tuhan sebagai Tuhan. Yes, benar, kita punya Tuhan dari sini lagu tadi ya. Tuhan Allah Maha Besar gitu ya. Nah, kita tahu kita punya Tuhan Allah yang Maha Besar. Kita tahu kita punya Allah Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan Allah Maha Besar ini, itu siapa buat kita? Kalau kita ini cuma kawan sewarga, kita datang mendekat kepada dia, pengenalan kita akan dia cuma sebatas kita tahu dia itu Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini termasuk kawanan dari kerajaan Allah. Jadi mereka bisa menikmati fasilitas sebagai anak, yaitu bisa merasakan kasihnya, bisa merasakan jamahannya, bisa merasakan urapannya, hadiratnya, kalau lagi dalam berkumpul seperti ini. Tapi mereka pada saat mereka sendirian di rumah, mereka gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan sendirian, merasakan dia sendirian, berhubungan intim dengan dia sendirian. Dia membutuhkan untuk hadir dalam ibadah raya bersama-sama, ada kumpulan orang-orang anak Tuhan, baru dia bisa merasakan itu. Maka itu kebanyakan orang-orang seperti ini yang suka nyalain worship leader. Tuh gara-gara worship leader yang gak beres, jadi kehadiran Tuhan gak turun tuh, gitu kan ya. Karena gak bisa masuk sendirian. Yang terakhir, yang sebenarnya Allah Bapa inginkan, dan inilah pesan Natal itu yang sesungguhnya, bahwa Dia menginginkan anak-anaknya kembali. Hubungan Bapa dan anak itu dipulihkan, yaitu hubungan sebagai anak, keluarga. Kalau hubungan dengan anak artinya ada keintiman, hubungan pribadi. Siapa di sini yang kalau sama bapaknya, kalau ngomong jaraknya jauh sekali begitu? Aku pernah dengar ada yang berguyon ya, kan kalau orang-orang suka berdoa begini, Bapa kami yang di surga, gitu kan ya, kiranya Engkau memberkati kami hari ini. Itu coba bayangin kalau misalnya kita bilang sama bapak kita, Bapak saya yang di kamar, kiranya Engkau membayar uang sekolahku besok. Kira-kira gimana itu?
bapaknya. Hah? Kita nggak berbicara begitu kan dengan bapak kita kan? Karena dengan bapak kita ada keintiman. Kita tinggal bilang, Pak, besok mau bayar uang sekolah loh. Habis kayak gitu, ya sudah. Habis gitu dia pusing mikirin, gimana ya caranya besok bayar uang sekolah? Ya kan? Bukan tanggung jawab kita lagi, tapi dia mikirin. Oh mungkin perlu jual ayam dulu, mungkin gitu. Atau misalnya, oh mungkin mau bikin begini, bikin begitu. Itu anak. Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Yesaya 49 ayat 16, ini ayat yang paling aku suka, yang mengatakan gini, walaupun perempuan meninggalkan bayinya, tapi sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di mataku. Kita ini tidak pernah ditinggalkan sendirian, kita ini begitu berharga. Dan sebagai bapak, dia mau ikut campur dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita ini bukan anak yatim piatu, tapi kita berasa bahwa kita ini udah terpisah dari dia. Hidup kita ini hidup sendiri. Kita cari hidup sendiri, kita usaha sendiri, kita hidup seperti sebatang kara, seakan-akan kayaknya kita gak punya Tuhan gitu. Tuhan itu di mana? Tapi lihat firman Tuhan katakan bahwa dia itu adalah Bapa. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri sebagai yatim piatu. Tapi kenapa ada jenjang perbedaan ini? Kenapa seakan-akan firman Tuhan itu kok kayak omong kosong gitu untuk sebagian orang? Kenapa? Karena kalau kita mau melihat firman Tuhan itu, firman Tuhan Allah katakan, langit boleh runtuh, tapi firman dia itu tidak akan selalu digenapi, satu iota pun itu tidak akan digagalkan. Dan dia itu bukan penipu, dia bukan pendusta, dia bukan tukang bohong. Kalau dia bilang serahkan segala khawatirmu, kalau dia bilang dia yang bertanggung jawab, dia bertanggung jawab. Tapi kenyataannya, kenapa tidak terjadi? Banyak yang tidak terjadi. Karena kita sudah terbiasa hidup sendiri. Sejak manusia terpisah dengan Allah, kita terbiasa mengusahakan apapun sendiri. Bahkan Adam pada saat jatuh dalam dosa pun, dia gak mencari Tuhan, gak mencari bapaknya untuk minta pertolongan. Padahal setiap sore jangan sama-sama. Dia tahu betapa dia dikasihi. Tapi dia udah mengusahakan jalannya sendiri dengan apa? Membuat daun arang, mencari jalan sendiri. Bukan dia lari kepada bapaknya, cerita persoalannya, Bapak, aku tadi salah loh. Aku tuh tadi makan gini, aku tuh nakal, aku tuh membakar tadi begini, Bapak tolong aku. Enggak. Tapi dia lari, dia malu, bersembunyi, dan dia berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Sejak itu manusia terbiasa untuk hidup sendiri, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Saat itulah mentalitas yatim itu sudah tertanam dalam kehidupan kita. Kita lupa kita punya Bapa yang dia mau kita untuk bawa serta terus dalam setiap laku. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka aku akan meluruskan jalanmu. Tapi kita tidak akui dan kita tidak bawa dia, kita cari jalan kita sendiri. Karena itu hidupan kita dari masa ke masa, kita terbiasa cari jalan kita sendiri. Semua pola kita, tindakan kita terbentuk dari pola pikir kita. Bagaimana cara kita dibesarkan di keluarga kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana latar belakang kita menghadapi masalah, kemenangan kita, kegagalan kita, itu yang mengajari kita untuk bertingkah pola dan mengambil tindakan. Kita lupa bahwa ada Bapa di atas sana yang mau ikut campur dan yang mau memberikan solusi dan jalan keluar. Sehingga saat ini aku mau mengajak di hari Natal ini, kalau tadi Bapa memberikan Yesus sebagai kado untuk kita, memulihkan hubungan Bapa dengan anak, membuka pintu, membuka jalan yang mustahil yang kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin sekarang, suatu hubungan yang dipulihkan. Sekarang adalah bagian kita, di mana kita pun menyediakan diri kita sebagai kado kepada Bapa. Itu dengan cara apa? Dengan cara berkata, Bapa,
Aku mau belajar bagaimana jalan-jalanmu. Aku mau tahu apa pikiranmu dan hatimu. Aku mau membawa engkau dalam setiap tingkah lakuku. Karena ya, kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 3-5. Nomor 1 untuk memungkinkan itu adalah kita harus dilahirkan kembali melalui Yesus. Tapi di ayat 5 dikatakan bahwa apa? Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Bisa ada baca ayat 5? Bisa baca ayat 5? Ayat 5-nya. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5 demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Thank you. Karena kamu dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Disinilah kuncinya. Kenapa seakan-akan ada gap yang begitu besar antara janji pemeliharaan Allah dengan kenyataan hidup yang tidak seperti itu? Karena di 1 Petrus 1 ayat 5 katakan, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah oleh karena imanmu. Jadi bukan salah Allah, bukan salah Bapa. Kalau pemeliharaan itu kelihatannya sepoi-sepoi bahkan kadang-kadang nggak terasa sama sekali. Karena kalau mau dilihat perumpamaannya, ini kekuatan Allah misalnya, ya. Ini kita, untuk bisa kekuatan Allah masuk ke kita itu, salurannya itu adalah iman pipanya. Jadi kalau misalnya air pump tuh, ya, kalau pipanya kecil, yang keluar kecil. Coba pemadam kebakaran, yang pipanya besar gitu, ya kan? Disambungin di sumber air yang sama, keluarnya gimana? Gitu ya, langsung padam mati. Jadi yang menentukan seberapa besar pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kerja sama kita dengan Dia, yaitu iman kita. Soalnya itu aku mengajak sekarang teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, adik-adik yang aku kasihi, memasuki tahun 2025. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena itu bagian kita. Aku masih ingat suatu pagi aku dengar suara dengan jelas lagi sekali pada saat aku setengah bangun, setengah tidur lagi berdoa. Dia bilang begini, it takes two to tango. Itu butuh dua belah pihak untuk menari tango bersama. Sekarang Tuhan udah jalanin bagian Dia. Mari kita jalankan bagian kita. Mari kita izinkan diri kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Karena firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi kita yang rugi sendiri sebenarnya. Firman Tuhan itu adalah obat, jawaban, solusi. Ya, tapi kalau kita sakit kita nggak makan sembarangan obat kan ya? Mana ada di sini yang sakit perut makannya misalnya apa? Panadol gitu. Ya kan? Orang sakit perut carinya apa? Obat sakit perut. Ya kan? Firman Tuhan solusi, jawaban. Tapi firman Tuhan yang seperti apa? Yang menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang kita hadapi. Jika kita lagi ada masalah tentang sakit penyakit, renungkan firman Tuhan dan pelajari itu mengenai kesembuhan. Bila mengenai finance, ada di Alkitab bagaimana caranya. Semuanya ada. Mari kita sediakan. Yosua itu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua itu gak punya guru loh yang ngajarin dia bagaimana masuk ke tanah Kanaan untuk berperang. Mentor dia, guru dia itu cuma Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Tapi seluar biasa Musa gak berhasil loh bawa bangsa Israel masuk dalam Kanaan. Musa cuma mengajari bagaimana bangsa Israel itu bisa berhasil muter-muter hidup di padang gurun. Jadi Yosua muda ini yang tidak punya pengalaman, gak ada gurunya, gak ada mentornya, tapi dia diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Cuma dengan satu pesan, cuma satu,
Yaitu apa? Yosua 1. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, meditasi itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati seturut dengan itu. Jadi mari, firman Tuhan itu kalau kita dengarkan ulang-ulang, itu akan menjadikan iman dalam kehidupan kita. Karena iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi pendengaran akan pendengaran. Firman yang kita mengerti, bukan firman yang kita tahu. Karena firman yang kita tahu itu cuma makanan otak kita doang saja. Dan pada saat kita mengalami masalah, itu gak akan membuat kita berespon dengan benar. Karena belum menjadi iman. Tapi firman Tuhan yang kita mengerti. Jadi renungkan itu siang dan malam. Izinkan diri kita ini bertumbuh di dalam pandangan Dia. Sediakan waktu untuk kita mau belajar. Dibilang terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang mampu menyelamatkan jiwamu. Yang mampu menyelamatkan jiwa kita Allah, kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Bukan cuma asal tahu. Dan dibilang pikirkanlah itu siang dan malam. Jadi dengan sengaja kita renungkan itu siang dan malam. Dengan demikian jalan kita akan berhasil. Bapa menantikan para anak-anaknya. Mari kita berani datang kepada Bapa. Jangan takut akan Dia. Karena kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Apapun permasalahan kita, that's no problem. Karena firman Tuhan katakan begini. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Pada saat kita terima Tuhan, saat itu juga menjadi sempurna dalam roh kita. Tapi jiwa kita, pikiran kita, ini masih jiwa dan pikiran kita yang lama, yang penuh dengan luka-luka mungkin, penuh dengan trauma, penuh dengan masalah, wounded soul. Pada saat kita terima Tuhan, jiwa kita itu seperti cahaya fajar, di mana masih banyak kegelapan. Kalau cahaya fajar itu masih remang-remang ya, masih banyak kegelapannya. Jadi banyak sisi kegelapan dalam kehidupan kita, that's okay. Karena yang Bapa inginkan bukan kesempurnaan kita. Karena kita berpikir kita diterima kalau kita sempurna, no. Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Yang Dia inginkan adalah suatu hubungan perjalanan. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup berdasarkan iman kepada anak Allah. Jadi artinya apa? Kita jalani saja kehidupan kita. Mau jatuh bangun salah segala macam, is okay. Di mana pernah anak kita kalau buat salah, atau kalau dia jalan 1 langkah 2 langkah jatuh, 2-3 langkah jatuh, kita bilang, nah, kayaknya kamu memang tidak ditakdirkan untuk bisa jalan, nak. Kamu nggak usah jalan lah. Tapi kita kan, ayo nggak apa-apa nak, maju lagi jalan, kamu pasti bisa. Itu Bapa. Aku masih ingat anakku waktu masih kecil, bikinin Indomie itu masih setengah matang, telur ceplok masih ada, kulitnya di dalam. Tapi kita nggak bilang gini, nggak becus abang bikin, nggak usah bikinnya kalau nggak bisa, itu suruh pembantu aja, enggak. Tapi kita makan dengan senang hati karena kita apa? Merayakan kebersamaannya, perjalanannya. Kita makan itu Indomie setengah matang itu yang abis itu bikin diare-diare, itu dengan hati senang karena apa? Ini anakku yang bikinin loh. Walaupun kegigit-gigit sama kulit, tapi ini anakku yang buat. Bapak kita juga begitu. Jadi mari aku ajak semua teman-teman. Apalagi yang tadi dibilang dari masih cahaya fajar, ya Pak, dari mangga besar dan sebagainya. Jangan pernah takut melangkah, karena Bapak tidak pernah takut akan kita. Dia nggak pernah takut akan kekalahan kita, nggak pernah takut akan dosa kita, nggak pernah takut akan segala macam yang kita buat. Nggak pernah takut Dia, karena Dia sudah tahu Dia itu Alfa dan Omega. Dia dahulu, sekarang, dan yang kemudian Dia sudah tahu. Nggak ada yang kita buat yang membuat Dia terkejut. Kamu buat begitu? Nggak ada, Dia sudah tahu. Hosea sebelum jadi raja, 400 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan, bahkan ada seorang raja namanya ini umur sekian dan dia akan buat apa. Kalau Bapa memilih kita ada di sini, di tempat ini saat ini, karena Dia memilih kita, Dia mengasihi kita, Dia udah tahu apa yang sedang kita buat dan akan apa yang kita buat. Tapi pengharapannya akan kita tidak pernah pudar. Dia tahu bahwa Dialah Allah yang sanggup menjaga kita dari sekarang selesai sampai akhirnya, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Dialah yang memulai suatu pekerjaan yang baik
Dan mari berjalan dari cahaya fajar sampai lama-lama rembang tengah hari, di mana saat itu adalah matahari paling di atas, di mana terang itu makin besar dan tidak ada kegelapan lagi. Ini adalah suatu proses yang akan kita alami seumur hidup. Nggak ada yang instan. Dan Bapa itu merayakan perjalanan bersama. Jadi aku tutup pesan Natal. Mari kita bulatkan hati kita. Kita memasuki tahun 2025 dengan kita membawa diri kita sebagai kado persembahan kepada Bapa. Dan kita memutuskan berjalan mengenal Dia sebagai Bapa. Karena inilah waktu dan saatnya di mana pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan akan menutupi bumi. Itu Dia katakan. Ini kita ada di momen-momen yang paling luar biasa, di mana kita menantikan kasih setia Dia, kemurahan Dia dinyatakan dengan lebih lagi, dan kita berpartner dengan Dia.